akan belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi dari CorelDRAW. Jujur sebenarnya ini pertama kali untuk saya live di via Zoom mengajarkan bagaimana caranya memakai CorelDRAW. Karena sebelumnya saya terbiasa bermain di belakang layar. Kurang suka juga tampil di depan kamera. Namun kali ini saya coba. Sebenarnya mungkin gini. Apabila suatu waktu teman-teman menerima suatu permintaan dari klien untuk diminta membuat seperti poster, spanduk, atau yang lainnya. Kemudian teman-teman akan bertanya, ada berapa pertimbangan kalau saya pribadi yang bertanya itu, saya bertanya, tema seperti apa yang saudara minta? Apakah temanya itu modern atau feminim dan yang lainnya? Kemudian begini, kita meskipun kita sudah terbiasa dalam membuat suatu rancangan desain, kita juga perlu untuk mencari referensi. Di antara referensi yang biasa dijadikan oleh desainer itu antara lain adalah Pinterest, Unsplash. Kemudian untuk mencari icon-icon itu bisa di flaticon.com. Nanti kita akan tuliskan. Namun pertama kita akan mencoba untuk membuka bagaimana lembaran baru. Teman-teman bisa klik di menu file. Saya harap ini jelas ya. Kemudian di sini ada new from template dan open. Kita untuk membuat suatu lembar kerja baru kita bisa menekan menu new. Kemudian akan keluar tabel seperti ini, di mana ada name, preset destination, ukuran, dan lain-lain. Ukuran kertas HVS itu adalah kertas A4 dengan lebar 21 cm dan 29,7 cm. Dan di sini kita bisa menentukan format itu bisa cm atau inches, milimeter, dan yang lain. Dan teman-teman yang biasanya menggunakan Instagram itu bisa menggunakan pixels dengan ukuran 1080 kali 1080 pixels. Kemudian ini ada primary color mode yaitu RGB. RGB biasa digunakan saat kita melihat suatu karya desain melalui seperti laptop, HP, yang lainnya. Namun apabila teman-teman ingin menjadikannya suatu bentuk cetak, nanti bisa diubah menjadi CMYK. Kemudian lanjut saja. Kali ini kita akan menggunakan ukuran kertas yaitu A4. Nah, kemudian kita tekan OK. Untuk teman-teman yang di depan, apakah semuanya bisa paham? Baik. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar via Zoom. Jadi teman-teman silakan perhatikan, mungkin ada yang baru melihat tampilan dari CorelDRAW. Dan mungkin sudah ada yang pernah mengaplikasikannya. Di bagian atas ada banyak sekali menu-menu yang nantinya seiring proses belajar desain, kita akan mengetahui setiap dari fungsi yang ada. Kemudian setelah kita menerima suatu permintaan proyek, misalnya dari pemuda-pemuda Karang Taruna atau organisasi lainnya mengadakan suatu kegiatan, kemudian kita diminta sebagai tim desainer, kita diminta untuk menentukan atau membuat suatu poster atau pamflet. Contohnya sekarang kita coba untuk membuka dari kita coba mencari referensi di Pinterest. Nah, Pinterest adalah salah satu situs yang menyediakan banyak sekali gambar-gambar gratis. Dan juga ada Unsplash, ini ada Pinterest, kemudian ada Unsplash, ini ada Unsplash. Kemudian untuk mencari icon, teman-teman bisa mencarinya di flaticon.com. Saya sarankan teman-teman yang belajar melalui offline maupun online untuk menyediakan catatan kecil untuk mencatat adanya seperti situs-situs yang nantinya akan berguna. Kak ada kertas catat? Oh, Oke, baik Kak. Kakak kalau ada kendala nanti silakan bertanya kepada tim yang ada di belakang. Oke. Untuk ini sebelumnya saya sudah menyiapkan suatu contoh referensi yang sudah saya download. Untuk download mungkin teman-teman sekalian tentu sudah bisa. Karena sering sekali kita mendownload foto
untuk kegiatan seperti tugas dan yang lain. Sebelumnya saya sudah menyiapkan atau sebuah referensi yang akan nanti kita coba tiru bagaimana cara pembuatannya. Oh, bagaimana? Ada pertanyaan? Oh iya, nanti silakan nanti dikirimkan di via chat. Oke, ini ada yang sudah saya download sebelumnya. Teman-teman bisa drag gambar tersebut ke Corel. Ya. Ini untuk proses bagaimana cara membuat sebuah poster. Ya. Kita akan belajar bagaimana membuat poster seperti ini ya. Jadi gini, pertama kita tentu perlu bidang. Jadi pertama-tama kita, ini ada menu rectangle tool yang nanti kalau kita klik kiri di menu panah nanti akan ada keluar beberapa pilihan, namun kita menggunakan menu rectangle. Silakan buat dengan menekan mouse dan silakan atur ukuran sesuai yang kita inginkan di pojok kiri layar. Kemudian untuk ukuran HVS yaitu A4 yaitu 21 untuk lebar dan 29,7 untuk tinggi atau panjang. Kemudian gini, ada beberapa kendala yang mungkin bagi pemula itu sering dihadapi, yaitu bagaimana cara memposisikan suatu bidang pas di halaman yang sudah disediakan. Jika kita menggunakan kursor atau mouse tentu akan sulit dan ini akan kurang pas dari yang seharusnya. Teman-teman bisa menggunakan menu atau bisa menekan huruf P agar gambar tersebut atau bidang tersebut pas di halaman. Kita tekan P, yaitu teman-teman bisa lihat bidang yang tadi di luar sudah berada pada kertas yang telah disediakan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dalam sebuah poster, kita perhatikan mana yang berada paling depan dan mana yang paling belakang. Kalau saya melihat yang berada paling belakang pada contoh poster ini adalah gambar orang yang sedang menggunakan laptop. Kemudian dan yang paling depan yang saya amati itu adalah bagian logo, yaitu yang berwarna pink. Dengan menentukan mana yang paling bawah dan mana yang paling depan, kita bisa memulai dari yang paling bawah hingga yang ke depan, sehingga kita tidak kebingungan dalam mengatur posisinya. Pertama, kita akan membuat garis lurus untuk yang berwarna putih ini. Teman-teman perhatikan di sebelah kiri layar, yaitu ada menu freehand tool, dan bisa menekan klik kiri pada tombol panah, dan yang nantinya akan keluar banyak pilihan. Teman-teman bisa menemukan ada freehand, 2-point line, bezier, dan yang lainnya. Kali ini kita akan menggunakan menu 2-point line. Kemudian kita buat bidang sesuai yang kita inginkan dengan menekan dan menjadikannya bidang. Ada beberapa kendala yang sebelumnya pernah saya alami saat mengajar orang menggunakan CorelDRAW. Ada pertanyaan, Bang, kenapa garis yang saya buat ini tidak bisa diwarnai dalamnya, hanya bisa diwarnai garisnya. Kemudian tolong perhatikan antara garis dengan bidang. Garis itu jika digabungkan dari ujung ke ujung maka menjadi bidang. Maka apabila sudah menjadi bidang maka baru bisa diberi warna tengahnya seperti ini. Maka teman-teman bisa melihat bidang yang tadinya kosong sudah berubah menjadi warna biru. Kemudian kita beri warna putih sebagaimana yang contoh. Dan bagaimana cara memasukkan bidang yang di luar masuk ke dalam objek. Teman-teman silakan klik kanan pada objek tersebut dan kemudian tekan menu Power Clip Insert. Dan perlu perhatikan pada beberapa menu versi CorelDRAW itu Power Clip Insert tidak ada pada klik kanan. Mungkin teman-teman bisa mencarinya dan melihat di menu-menu yang lain. Silakan tekan Power Clip Insert dan arahkan tombol panah yang besar ini ke arah bidang yang ingin dimasukkan. Yang nantinya akan seperti ini. Baik, teman-teman sudah lihat objek yang tadinya berada di luar sekarang sudah berada pada dalam bidang. Loh, kemudian timbul pertanyaan, kenapa masih timbul garis? Jadi gini, ada pada suatu bidang ada dua yang bisa kita warnai, yaitu bidang dari bidang dan ada outline, yaitu garis. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan dari CorelDRAW yang teman-teman miliki itu ada
pilihan warna. Untuk kita memberi warna pada bidang, silakan klik kiri pada mouse. Maka bidang tersebut akan terisi warnanya. Dan coba perhatikan, jika kita klik kanan pada mouse, maka itu akan memberi warna pada outline. Mungkin ini kurang jelas, bisa kita berbesar. Jadi itulah. Dan kita bisa menghilangkan objek atau warna pada bidang tersebut dengan mengklik. Mungkin ini kurang kelihatan karena bidangnya warna putih, atau mungkin bisa kita ganti jadi warna lain, mungkin seperti abu-abu biar kelihatan. Selanjutnya kita membuat yang dua yang berwarna ungu di bagian bawah dan atas. Kita bisa menggunakan menu freehand tool. Namun silakan teman-teman perhatikan sudut yang ada pada freehand menu persegi ini masih 90 derajat. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan ini tumpul seperti yang pada contoh ini tumpul? Maka teman-teman silakan perhatikan yang di bagian atas. Ini ada logo kunci. Jika kita menekan logo kunci ini, maka cukup merubah pada satu bagian saja. Otomatis yang bagian lainnya akan ikut berubah. Kita perhatikan. Maka teman-teman bisa melihat bagian dari ujung persegi sudah berubah menjadi tumpul. Silakan atur sebagaimana yang teman inginkan. Kemudian sudah menjadi seperti ini dan kita bisa merubah warna sesuai yang kita inginkan. Di sebelah kanan layar mungkin hanya ada sedikit warna, dan bagaimana caranya untuk menampilkan warna yang lebih banyak? Teman-teman bisa menekan dengan klik kiri tahan pada warna yang ingin teman-teman pilih. Nanti akan keluar banyak pilihan warna yang tentunya dari gradasi mulai dari yang terang hingga yang paling gelap. Kali ini kita akan menggunakan warna ungu keras. Dengan mengklik kiri pada mouse dan membuat pilihan ini. Baik, sudah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar membuat objek kita ini miring beberapa derajat? Yang pertama, ada beberapa pilihan. Teman-teman silakan klik menu ini, yaitu pick tool, kemudian arahkan ke bagian objek dan klik, kemudian klik bagian tengah. Dan ini ada perubahan pada bagian tepinya, silakan diputar berapa derajat yang ingin teman-teman. Kemudian ada menu atau cara kedua, yaitu dengan merubah di bagian atas layar sebelah kiri. Ini ada, coba perhatikan, kita bisa merubah sebagaimana yang kita inginkan. Misalnya saya bikin 25 derajat, kemudian objek tersebut akan berubah. Ya. Kita masukkan ke bagian bidang yang akan kita edit. Teman-teman bisa mengatur bagaimana berapa ukuran yang ingin teman-teman bikin dengan menekan tombol bidang, dan ada beberapa titik-titik yang nantinya akan menjadi pilihan teman-teman untuk mengecilkan dan membesarkannya. Kita atur. Misalnya seperti ini. Kemudian seperti cara yang pertama, yaitu memasukkan objek ke dalam bidang yang ada di sini. Dengan menekan power clip inside dan masuk ke dalam bidang. Otomatis objek yang berada di luar tadi masuk ke dalam bidang. Untuk mengaturnya kita bisa menekan pack tadi atau halaman tadi dan keluar beberapa pilihan. Kemudian klik edit power clip. Dan silakan atur bagaimana yang teman-teman inginkan.
Oke, sudah kita bikin bagian yang di atas. Dan kita juga bisa membuat objek yang sama dengan menggunakan shortcut yaitu Ctrl+C, Ctrl+V. Tentu ini sudah biasa kita gunakan apalagi dalam membuat tugas. Ctrl+C, Ctrl+V. Itu adalah shortcut untuk mengcopy dan paste objek yang ingin kita bikin baru tanpa membuang waktu. Contohnya seperti ini, tentu kita bisa atur. Silakan perhatikan. Teman-teman bisa lihat sudah ada beberapa objek, yaitu objek berwarna abu-abu dan berwarna ungu di bagian atas dan di bagian bawah halaman yang akan kita edit. Kemudian kita membuat bagian yang berwarna pink. Mungkin ini melihat dari warna ini tidak terlalu mirip, cuman kita belajar bagaimana cara membuatnya. Kita kembali masuk ke dalam bidang tersebut dan silakan copy kembali objek yang sudah ada dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V dan atur sebagaimana yang kita inginkan. Karena ada bagian yang berwarna kuning tadi kan di bagian atas berwarna pink. Kemudian ubah objek yang ini dengan menekan klik kiri untuk merubah warnanya. Dan hilangkan outline dengan mengklik kanan. Baik, sudah ada 3 bidang yang berwarna pink, kemudian ungu, dan berwarna abu-abu. Selanjutnya, mana yang harus kita lakukan lagi? Teman-teman sebenarnya ada bebas pilihan mau membuat teks atau foto, cuman kita bisa memasukkan gambar biar terlihat lebih manis. Silakan pilih gambar yang ingin teman-teman ambil. Saya mengambilnya random saja. Masker. Nih. Kita ambil gambar masker. Atau baik. Silakan drag ke CorelDRAW. Bagaimana caranya jika kita ingin membuat yang gambar tersebut pindah dari yang ini kan melihat ke arah kanan. Sekarang kita buat pindah ke arah kiri. Teman-teman bisa menggunakan mirror horizontal, yaitu seperti ini. Silakan klik, nanti gambar tersebut akan berubah. Dan kemudian kita akan memasukkan gambar ini ke dalam bidang, sama menggunakan power clip inside dan klik di bagian bidang. Nah, silakan teman-teman lihat. Objek gambar tadi berada di dalam bidang. Kemudian kita edit, kita masukkan edit power clip. Baik. Nah, bagaimana cara kita agar memposisikan gambar ini berada di belakang layar? Caranya dengan klik kanan pada objek tersebut. Kemudian silakan klik order. Ini ada banyak pilihan, ada to back of layer, backward, in front of behind. Teman-teman silakan klik to back of layer. Maka kita bisa melihat objek yang tadinya berada di depan sekarang sudah berada pada bagian belakang layar. Dan silakan atur ukuran sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian untuk keluar silakan klik ini stop editing content. Maka kita sudah bisa melihat gambar yang tadinya berada di luar sudah berada pada bagian bidang. Maka selanjutnya kita bisa membuat teks. Silakan perhatikan sebelah kiri layar, yaitu ada menu text tool. Kita bisa menekan dan nanti akan keluar pilihan seperti ini. Di bagian atas ada menu untuk memilih jenis font. Ada banyak sekali menu pilihan font. Dan perlu teman-teman perhatikan yang di sebelah situ, bisa perhatikan. Ya, nanti kebingungan nanti. Dan ya, teman-teman bisa melihat ada banyak sekali pilihan. Kemudian ada pertanyaan, di mana situs untuk mendownload font? Nah, seperti yang saudara tanyakan tadi, sekarang kita bahas ya.
Untuk mendownload font ini, kita bisa menggunakan situs seperti Dafont yang biasanya saya gunakan, dan itu cukup mudah, tidak banyak iklan dan tidak nyasar ke situs-situs lain. Atau langsung buka. Keluar yang aneh-aneh. Teman-teman klik ini font, dan ini untuk mengatur ukuran. Nah, ada 6 sampai sekian yang bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Biasanya untuk ukuran 4 kita menggunakan ukuran font yaitu 12. Sebagaimana biasanya saat di Microsoft Word. Kemudian ada ini bold, italic, underline, dan selainnya yang biasa kita gunakan di Microsoft Word. Sekarang kita bikin sama seperti ini, kreatif. Silakan ketik. Ini masih kecil kan, karena ukurannya belum kita atur. Silakan teman-teman bisa mengaturnya dengan menarik bagian titik hitam di bagian bawah, atau dengan merubah pada kolom atas dengan memilih ada 6 sampai sekian yang kita inginkan. Silakan untuk merubah font. Jika seperti ini, maka font tidak bisa berubah. Kita harus perlu menseleksi bagian huruf mana yang akan kita berubah dengan menjadi seperti ini, menarik dari. Oke, teman-teman sudah bisa. Bisa di Word. Kemudian silakan pilih ada Impact, Cambria, Futura, dan lain-lain. Yang menggunakan Impact. Maka font tadi akan berubah. Kemudian kita bisa mengecilkan dan membesarkan sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Berubah warna sama seperti tadi. Untuk merubah warna huruf kita bisa menekan klik kiri, maka huruf tadi sudah berubah. Atau untuk merubah outline, kita bisa menekan klik kanan nantinya. Itu dengan ukuran outline yang itu diatur. Kita merubah jadi warna putih. Kemudian untuk yang kedua yaitu silakan atur dengan cara yang sama, merubah huruf di Impact dan atur warna sesuai yang diinginkan. Oke. Kita sudah memiliki dua kata di sini yaitu kreatif dan bisnis. Silakan atur sesuai ukuran. Font yang terlalu besar dan juga font yang terlalu kecil itu juga tidak terlalu bagus untuk dilihat dalam suatu informasi seperti poster. Silakan atur. Ini ingin mengambil alih mungkin. Lanjut. Oh ya, kembali kita ingatkan kepada teman-teman yang berada di lokasi maupun mengikuti secara online. Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan di kolom chat via Zoom. Kita bikin seperti ini, flyer template. Ini sama, mungkin kurang jelas. Kita menggunakan menu rectangle tool. Internet connection. Silakan tarik dan atur ukurannya sebagaimana yang teman-teman inginkan. Silakan ini untuk contoh, bisa ngetik terserah. Kita bikin mengatur ukuran font. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para desainer dalam membuat sebuah poster. Di antaranya itu penggunaan font yang berbeda-beda di antara judul, isi, dan bagian footnote atau catatan kakinya.
Disarankan untuk pembuatan poster itu tidak menggunakan font yang terlalu beragam, cukup menggunakan 1 atau 2 font saja, sehingga tidak terlihat atau terkesan lebih amburadul. Ini teks contoh latihan sebagaimana ini untuk latihan. Kita C Ctrl V dan ini. Kemudian kita bisa membuat, mungkin dalam prosesnya masih sama karena ini kebanyakan teks. Bikin semirip mungkin atau bagaimana? Atau belajar yang lain? Untuk kata kayaknya udah bisa. Ya, soalnya kalau kita fokuskan di mengikuti ini sampai akhir, kelihatannya akan memakan waktu yang banyak. Dan karena ini cuman kebanyakan teks, jadi caranya hampir-hampir seperti mirip. Nah, kita akan mungkin dari teman-teman di sini ada yang memiliki pertanyaan mungkin. Oh, tuh hilangkan ini kan? Stop sharing. Bukan, mau ngambil yang di atas. Bukan kelihatan. Drag yang Ada berlalu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari yang hadir atau via online, via Zoom. Oh ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat gradiasi. Kita buat, ini ada menu pack, silakan tambah untuk pack baru. Baik, kita hilangkan dulu ini. Dengan menekan delete pada tombol keyboard yang ada pada di laptop. Kita belajar membuat gradiasi ya. Ini ada sebuah bidang. Yang bidang tersebut akan kita mewarnai, misalnya seperti warna kuning. Dengan menekan klik kiri pada mouse. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat warna kuning ini berubah menjadi gradiasi kuning dengan bercampur merah. Silakan perhatikan pada menu sebelah kiri layar, yaitu ada menu Interactive Fill Tool. Klik pada bagian panah, klik kiri. Kemudian klik Interactive Fill. Dan silakan tarik. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa ini sudah berubah jadi warna kuning dengan putih. Untuk merubah warna tersebut, teman-teman bisa menekan pada tombol ini dan merubah warna sesuai yang kita inginkan. Baik, sekarang teman sudah bisa melihat ada warna kuning dan warna oranye atau merah jadinya. Ini untuk cara membuat gradiasi di CorelDRAW. Kemudian cara lain mungkin Kak Feni ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Izin pemateri. Ya, di sini ada pertanyaan dari peserta kita yang Zoom. Pertanyaannya adalah kalau bikin gambar di CorelDRAW bisa tidak? Baik, ada pertanyaan, apakah bisa membuat gambar melalui CorelDRAW? Jawabannya bisa. Di antara teman-teman saya yang DKV itu memiliki kemampuan yang sangat hebat sekali dalam membuat gambar. Di antaranya mungkin teman-teman bisa melihat ada karya dari Rashid dan lain-lain. Kemudian ada beberapa cara. Saya pribadi dalam membuat gambar itu jarang menggunakan sketsa. Namun untuk belajar dan mungkin lebih membuat gambar tersebut bagus bisa menggunakan sketsa. Lalu sketsa tadi di mana kita membuatnya? Teman-teman bisa silakan gambar terlebih dahulu melalui kertas. Kemudian bisa di-scan. Dan jika tidak ada mesin scan, jangan panik. Benar-benar bisa menggunakan kamera HP, kemudian dipindahkan ke HP dan ke laptop. Nah, silakan gambar tadi dimasukkan ke gambar CorelDRAW. Ada beberapa pilihan seperti ini. Biasanya orang menggunakan pen dalam membuat atau menciplak gambar, atau menu B-spline atau polyline dan yang lain-lain. Dan biasanya dalam CorelDRAW ini tentu gambarnya itu berbasis vektor. Berbeda seperti Sai atau Photoshop itu berbasis bitmap. Mungkin seperti itu. Jadi jawabannya tentu bisa menggunakan CorelDRAW dalam membuat gambar ilustrasi.
Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada materi yang sudah menjawab pertanyaan dari Syahidah. Selanjutnya masih ada lagi materi pertanyaan dari Nurza Adira. Pertanyaannya cukup banyak, ada 3. Saidah ya. Mantap. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah boleh pakai software bajakan untuk dakwah atau usaha sembari mengumpulkan budget atau hijrah ke software berbayar? Yang kedua, cara membuat palet warna dari satu gambar, dan yang ketiga, tempat untuk download sound effect untuk membuat motion grafis. Silakan dulu yang pertama. Yang pertama. Baik, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup membuat saya terfikirkan beberapa waktu lalu. Memang benar, software ini kebanyakan yang berada di masyarakat tentu ini bajakan. Dan tentu timbul pertanyaan, bagaimana hukum dari menerima upah dari software bajakan? Wallahu ta'ala alam, saya sendiri tidak bisa memutuskan halal atau haram. Cuman begini, jika masih ada software yang itu gratis disebarkan di masyarakat, maka silakan teman-teman gunakan yang versi gratis tersebut. Maka insya Allah, karena memang ada banyak sekali software yang disediakan secara gratis. Contohnya ada mungkin untuk seperti desain-desain dakwah yang biasanya beredar di media sosial seperti Sahih Fikih atau yang lainnya, itu bisa kita edit menggunakan aplikasi Canva, dan Canva itu tersedia secara gratis. Namun teman-teman bisa menggunakan versi premium dengan membayar aplikasi tersebut untuk mendapatkan efek atau menu-menu yang banyak. Jadi kesimpulannya, selama masih ada aplikasi yang disediakan secara gratis, maka silakan gunakan aplikasi tersebut. Namun jika keadaannya darurat dan memang tidak ada pilihan lain, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita dengan menggunakan aplikasi yang belum legal tadi. Atau mungkin Kak Fendi ada tambahan? Sedikit tambahan saja. Kalau niat kita untuk dakwah untuk Allah, jadi tidak apa-apa juga kita memberikan yang lebih gitu untuk dakwah. Kalau kita bisa menggunakan yang premium, insya Allah kualitas untuk desain kita ini akan lebih naik nilainya, increase gitu saja. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Cara membuat palet warna dari suatu gambar. Cara membuat palet warna dari suatu gambar. Baik, mungkin Fendi mungkin karena bagi-bagi. Silakan Fen. Berarti yang menanya Tira. Baik, bismillah. Jadi tergantung dari gambar yang apa yang Tira ambil. Kalau misalnya contoh, gambar ini aja kita ambil ya. Contohnya adalah pamflet tadi. Oh, sorry, tutup. Pinjam mouse-nya enggak? Kalau misalnya Tira mengambil gambar yang pewarnaannya itu jelas pasti, maksudnya nggak bercampur kayak foto gitu kan ya, itu kayaknya cukup sulit. Kalau biasanya nih pribadi, kalau dari foto untuk mencari menjadikan dia color palette itu nih biasanya menggunakan Canva dengan Indra. Terus nanti di sana sudah tersedia langsung warna-warnanya. Tapi yang ini kita versi Corel dulu. Nah, ini contoh gambar yang pewarnaannya jelas, sederhana, tidak campur, ada kuning, biru, merah. Nah, jadi pertama jelas kita sediakan tempat untuk peletakan warnanya. Hal yang perlu Tira perhatikan, tool yang paling Tira ingat, masuk air hujan, insya Allah, semoga berkah. Ini adalah Color Eyedropper Tool. Ya, Tira klik, lalu pilih warnanya, lalu drag ke tempat peletakan warna. Itu baru warna pertama. Suaranya terdengar karena tadi. Tes, terdengar?
Nah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita mau ngambil warna kuning. Sama halnya, tinggal klik yang di atas, select color. Kalau tidak kelihatan, mungkin bisa di zoom saja pada layar HP-nya. Ini, lalu klik warna yang ingin di-copy, letakkan. Nah, begitu seterusnya. Kalau selesai, silakan pilih picture. Gitu, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara merubah lainnya, Kak? Oh ya, ini pada objek yang telah diwarnai ini, tempat pemindahan warna itu ada outline-nya, ada garis hitamnya. Jadi, Mungkin bisa diubah jadi ukuran besar. Diperbesar dulu. Oke, biar main cepat ya Tira, drag aja semuanya. Klik kanan, klik kiri pada mouse. Nah, lagi klik kiri pada mouse, tahan lalu arahkan pada objek. Nah, setelah ini keluarlah seperti icon pena atau namanya outline width. Pada itu kita pilih outline. Nah, maka garis hitam tadi atau kita sebut outline gelap. Begitu. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga masih dari Nurza Atira, yaitu tempat untuk download sound effect untuk pembuatan motion graphic. Tempat untuk download sound effect untuk pembuatan motion graphic. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya beberapa situs untuk mendownload sound effect di motion graphics. Yang saya tahu itu adalah tempat untuk mendownload seperti backsound, namun saya sarankan ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk. Itu ada situs Bensound. Silakan teman-teman cari di situs Bensound. Ini royalty free music by Bensound. Jadi teman-teman bisa mendownload beberapa jenis backsound. Namun saya sarankan untuk pembuatan ini digunakan pada hal-hal yang penting saja, bukan pada hal yang sifatnya sia-sia. Ada beberapa genre seperti akustik, sinematik, corporate, dan lain. Dan saya juga mau membagi sedikit situs untuk mendownload. Baik, saya juga ingin membagi sedikit situs di mana mendownload icon. Karena icon juga cukup penting dalam pembuatan sebuah poster atau spanduk dan yang lainnya. Teman-teman bisa mengunjungi situs flaticon.com. Silakan dicatat biar nggak lupa, yaitu flaticon.com. Di sini tersedia banyak sekali pilihan-pilihan icon yang nantinya bisa di-download secara gratis dan mudah untuk membantu mempercantik desain poster yang teman-teman kerjakan. Contohnya ini ada icon, menu search for icon, kita bisa membuat seperti car. Ada berapa orang partisipan? Ada komunikasi. Ini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali icon yang nantinya bisa di-download secara gratis, kecuali gambar yang dilabeli mahkota seperti ini. Baik. Atau contohkan download satu ya. Oke, kita tentukan download satu, seperti misalnya icon yang ini. Tekan klik tombol 3 ini, icon 3, kemudian download secara PNG. Oh ya, keuntungan dari icon PNG ini adalah gambar-gambarnya tidak memiliki background, sehingga teman-teman tidak perlu menghilangkan background tersebut melalui Photopaint ataupun melalui situs online seperti background eraser. Download PNG, silakan free download. Tunggu sebentar untuk menunggu proses download. Kita mungkin akan diberi seperti pertanyaan apakah kita robot atau bukan. Teman-teman bisa menjawab, dan setelah menjawab pertanyaan ini, teman-teman akan diarahkan dan diberi kesempatan untuk mendownload gambar tersebut secara gratis. Baik, apakah ada pertanyaan lain mungkin?
Ada apa teman? Ya, menambahkan. Jadi teman-teman, Ibu ada pertanyaan? Ya, Bu. Ah, Pertanyaannya, notebook atau laptop seperti apa yang bisa diinstalkan? Itu tadi kan ada di situ syaratnya, ada tuh. Jadi mungkin karena laptop juga lama kali, atau ada nggak laptop yang berfokus syarat-syarat ini baru bisa, ada nggak kriteria laptopnya? Itu saya pertanyaan karena setelah berusaha dikopikan, anak muda dikasih nomor jalan. baik, kalau bantu jawab ya Bu. Kalau untuk aplikasi CorelDRAW ini terbilang aplikasi yang tidak terlalu berat untuk dijalankan di laptop. Dan untuk laptop saya sendiri itu RAM-nya juga tidak besar, yaitu 2/32, 2/32 bit. Nah, jadi bisa digunakan di laptop yang RAM-nya itu 2 GB. Kalau saya pribadi gitu. Tidak sama seperti aplikasi seperti pengeditan video yang membutuhkan RAM yang cukup besar dan spek yang cukup tinggi. Itu ini mungkin untuk CorelDRAW itu dia ada dua jenis, Bu. Ada 32 bit, ada 64 bit. Pertama pasti tentukan itu dulu jenis bit dalam laptop Ibu. Kalau 32, insya Allah ada kalau 32. Itu sebenarnya mungkin terkendala dari itunya, Bu. Tempat penginstalannya. Kalau CorelDRAW-nya langsung mungkin bisa gitu. Soalnya kan CorelDRAW ini ada yang berbayar kan, Bu. Kalau yang versi ini bajakannya gratis gitu, Bu. Jadi mungkin tahapan menginstalnya memang agak cukup sulit gitu ya, Bu. Sebenarnya tergantung website. Tadi mungkin tadi panitia menginstal laptop Ibu ya, Bu. Berarti mungkin websitenya memang mewajibkan harus pakai ROM. Tapi website lain mungkin ada juga yang dimudahkan untuk menginstalnya, Bu. Gitu. ya Bu. Itu tadi 32. Ya Bu. Ya Bu. Yang untuk mendownload seperti ikon, gambar dan lain itu kayak di internet biasa Bu, di Mozilla, Firefox, Google Chrome dan lain-lain. Sama seperti membuka internet, searching materi-materi. Google, pakai Google. Ibu bikin itu ini karena didorong oleh ini mau bikin brosur di PAUD. Ah, Kalau kita sudah tanya di tempat bidding itu menetapkan minimal itu membuatnya 5 ring. 5 ring. Ya, untuk apa kita 5 ring? Kita cuma mungkin 5 buah kan dulu. Iya. Makanya itu tertarik untuk ikut. Nggak apa-apa itu. Nanti ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Baik, materi di sini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama masih dari Nurza Azira, itu bagaimana tahapan-tahapan untuk berlangganan Adobe? Jadi mungkin berlangganan Adobe Premiere kan? Iya. Biasanya kalau berlangganan ada Premiere itu berarti kita punya PayPal dulu, nah. Gitu. Terus ya pribadi menggunakan juga. Allah Ta'ala alam mengenai bagaimana caranya tahapan menggunakan Adobe Premiere. Karena saya pribadi dalam Adobe Premiere itu kan aplikasi pengeditan video. Cuman karena saya menggunakan Vegas, jadi saya kurang tahu juga bagaimana caranya untuk berlangganan Adobe Premiere dan agar bisa menggunakan itu secara berlanjut. Nah, jadi mohon maaf mungkin saya belum tahu dan semoga Allah mudahkan saya untuk mengetahui jawabannya nanti. Dari siapa? Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Fatia. Tampaknya Nurul Fatia ini
baru bergabung dan dia bertanya bagaimana cara mendownload CorelDRAW di laptop. Ini jawabannya. Baik. Bagaimana cara mendownload CorelDRAW yang versi asli atau bajakan? Bukan bajakan, gimana ya? Kan CorelDRAW ini adalah software yang mana berbayar seharusnya kita. Dia cuma memberikan masa trial gratis penggunaan selama 1 bulan. Nah, gimana caranya para hacker bisa mendapati CorelDRAW secara full? Itu sebenarnya banyak sekali tutorial yang ada di YouTube. Cuman satu perihal ada suatu tantangan ketika teman-teman ingin mendownload CorelDRAW melalui tutorial yang ada di YouTube, yakni mereka selalu meminta untuk mematikan antivirus dan firewall. Nah, itu mungkin konsekuensinya adalah takutnya nanti ketika kita mendownload itu virus akan terbawa. Jadi disarankan tidak apa misalnya meminta diinstalkan saja ke tempat penginstalan. Biasanya itu tidak tergantung juga sih tempat install, tapi rasanya itu tidak terlalu banyak memakan harga. Ingat, kita dalam rangka menuntut ilmu dan ingin meningkatkan kualitas diri, sekiranya memang perlu usaha. Salah satunya usaha di bidang uang. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Selanjutnya kita masih materi ya. Baik, kita masih lanjut materi. Kali ini akan ada materi tentang Canva. Itu akan dijelaskan oleh saudara Zed. Pada materi bisa. Baik teman-teman, silakan catat publikasi screenshot yang ada ini. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Kita lanjut selanjutnya ke yang beralih Revin. Masih jeda dulu untuk screenshot. Ya. Nah, sekarang kita mencoba aplikasi Canva. Nah, kabar gembira untuk teman-teman. Beda halnya dengan CorelDRAW, kalau Canva ini gratis, di-download gratis. Cuman bedanya adalah Canva ini memang menyediakan template. Jadi mungkin toolsnya tidak sebanyak pada Corel, cuman ini cukup kalau istilahnya worth it banget bagi selebgram terutama. Oke. Ini adalah tampilan dari, kita buka dari awal ya. Ketika teman-teman sudah mendownload Canva, nanti pada Canva itu akan meminta login terlebih dahulu. Silakan login. Setelah itu akan tampil halaman seperti berikut. Nah, ini merupakan template-template gratis yang bisa teman-teman gunakan, edit gitu. Kita contohkan saja feed IG. Contohnya yang mana ya guys ya? Bikin feed IG. Ini adalah anak. Oke, kita contohkan ini. Ya, sembari tadi pertanyaan dari Tira mengenai cara mendapatkan color palette dari suatu gambar, yang mana tadi disampaikan bahwa tergantung foto juga ya. Kalau fotonya berupa kalau gambarnya berupa foto itu kan akan sulit untuk mengcopy warnanya. Tapi kalau pada Canva itu mudah. Oke, menjawab dulu pertanyaan dari Tira. Misalnya kita ambil foto foto ini. Tinggal kita drag. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik upload. Setelah itu pilih gambarnya dan tinggal drag aja. Tunggu sampai gambarnya di-upload. Oke.
Nah, setelah di-upload, coba kita klik saja setelah ini. Ya, setelah ini boleh. Nanti kan di sini ada palet warna. Nah, misalnya kayak gini, ada foto yang kita upload. Nah, di sini sudah tersedia palet-paletnya. Kelihatan? Kayak gitu. Oh ya, ini palet dari gambar ini. Coba kita drag, masukkan. Nah, keluar kan? Ini dia foto kita tadi. Bisa silakan di zoom aja layar HP-nya biar kelihatan. Ini foto yang kita upload tadi dan ini palet-paletnya. Gitu. Nah, yuk kita lanjut cara tutorial bikin videonya. Setelah kita tadi cari template-nya, silakan teman-teman bebas kreasi mau isi atau apa namanya? Ketik apa gitu. Misalnya tanggal deh. Tanggal berapa sekarang? 11 2021. Oke. Nah, ini silakan teman-teman mau isi apa terserah. Caption atau happy holiday terserah. Happy holiday. Nah, untuk ini adalah tempat peletakkan foto. Silakan teman-teman pilih fotonya kayak tadi di folder. Menggema ya. Menggema. Nah, setelah itu Itu bisa dimakan di Aceh. ya. Ya. Di depan juga. Kita drag fotonya. Tunggu dia selesai di-upload. Oh, ini GIF ternyata. Lambat ada kenapa ya? Ya udah. Ini aja propernya. Udah di sisi. Nah, pada gambar misalnya kita ingin memasukkan ke dalam bring backward. Nah, kayak gitu. Teman-teman. Nah, apa sih tools apa yang namanya ini ya, tools atau icon-icon yang perlu teman ketahui. Teman di sini tersedia ada teks. Nah, di sini berbagai macam jenis font yang sudah dimodifikasi yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera. Tapi perlu diperhatikan, ternyata tidak semuanya font yang diberikan secara gratis. Kalau ada tanda mahkota atau pro itu ternyata berbayar. Oke, kita contoh. Apa? Contoh ini. Oke, keluar dia. Silakan ketik sekali teman-teman. Oke, mudah kan? Nah, apabila teman-teman ingin mengubah warnanya yang ini, teman-teman pilih, klik, terus pilih warnanya. Mau warna apa? Pink atau biru. Cantik ya. Ingat ya teman-teman tadi bahwasanya warna itu memiliki maknanya tersendiri atau arti psikologi. Gitu. Jadi tidak boleh asal-asal ambil warna, harus memperhatikan. Dan boleh mencari atau mengeksplor di internet contoh warna yang harmonis apabila dikombinasikan. Gitu. Oke, sekiranya memang itu teman-teman. Untuk Canva ini mudah, insya Allah. Apakah ada pertanyaan mengenai Canva? Nah, cara untuk menyimpannya lagi. Nah, setelah kita selesaikan, klik download. Nah, PNG ya. PNG atau PNF untuk formatnya terserah teman-teman pilih. Oke, klik download. Tunggu. Oke. Ini iklan. Ini. Ya. Nah, silakan di-save. Oke. Nah, itu teman-teman. Ada yang terlupakan tadi saat penyampaian materi bahwasanya untuk seni perpagian ini ya, kita dalam konten belajar. Apabila teman-teman ingin menggunakan referensi dari karya orang untuk komersial, penjualan, itu sangat diharapkan jangan menciplak lebih dari atau distandarkan 60%-an karena itu jatuhnya kena copyright.
hak cipta. Ingat teman-teman, mungkin di Indonesia tentang undang-undang hak cipta ini memang tidak terlalu eksistensinya tidak terlalu kuat gitu. Padahal untuk menghargai suatu karya seorang artis, kita harus minta izin, jangan asal comot-comot. Itu sudah banyak kasus, baik artis-artis sinetron, TV, penyanyi itu asal ngambil karya artis gitu, karya desainer. Itu sebenarnya bayangkan kalau teman-teman sudah capek membuatnya, tiba-tiba diambil gitu secara gratis tanpa pemberitahuan. Aduh, itulah rasanya. Mungkin bisa jadi jatuhnya denda sesuai dengan undang-undang berlaku. Itu saja. Oke, kembalikan ke MC. Kayak sudah jam berapa ya? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada kita soal desain grafis. Baik, kepada peserta yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Silakan dituliskan pertanyaannya di kolom grup chat. 15.26.